Kali ini kita akan melihat bahwa introspeksi diri ya. Mana yang lebih mudah? Menilai orang lain atau menilai diri sendiri? Lebih mudah menilai orang lain ya. Karena langsung kelihatan mata gitu ya. Dan kalau kita sendiri lihat susah gitu ya. Lihat mata kita sendiri susah kan. Tapi ngeliat mata orang lebih gampang. Lihat tingkah laku orang lebih gampang daripada tingkah laku kita sendiri. Nah, saudara-saudara, memang seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan atau kekurangan orang lain. Ya. Karena di dalam Matius 7 ayat 3-5 juga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bayangkan ya, selumbar mata dan balok perbandingannya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, di dalam Matius 7 ini ayat 3-5 diperbandingkan antara balok dan selumbar. Ya, selumbar itu kecil sekali, balok lebih besar. Ya, balok yang di depan mata kita nggak lihat, tapi kejelekan orang yang kecil kita bisa lihat. Kejelekan kita sendiri seringkali kita tidak bisa lihat, gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa melihat waktu Tuhan mengatakan hal ini kepada orang banyak, bahwa seringkali kita lebih mudah menghakimi orang lain gitu ya daripada kita mengkoreksi diri kita sendiri. Nah, ahli Taurat pun demikian pada waktu itu gitu ya. Yang merasa hidupnya sudah suci dibandingkan orang lain, dia bilang, aku ini tidak sama dengan seperti pemungut cukai karena aku beribadah, karena aku melakukan puasa, karena aku melakukan memberi perpuluhan, dan dia merasa dirinya lebih baik daripada si pemungut cukai ya. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan lebih memuji si pemungut cukai yang mengatakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Ya. Jadi saudara-saudara, seringkali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, merasa suci. Kenapa? Karena saya rajin ke gereja, karena saya rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena saya sering menolong orang. Tapi Tuhan lebih tahu hati kita. Sungguh-sungguhkah kita melakukan hal itu? Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan suatu kebaikan, sungguh-sungguhkah itu ada dari dalam hati kita? Ada ketulusan yang kita lakukan, ya. Nah, saudara-saudara, kita seringkali merasa paling benar, lebih baik dari orang lain. Bahkan seringkali pemimpin-pemimpin agama sekalipun mengatasnamakan agama untuk kepentingan umatnya. Ya, menghalalkan segala cara. Saat ini kita pun seringkali melihat hal demikian ya. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan untuk kepentingan umat. Mereka mau melakukan satu kejahatan, bahkan untuk membunuh sekalipun. Dan hal itu pun dialami oleh Yesus. Ketika Yesus disalib, siapa yang menyalibkannya? Siapa? Tentara Romawi? Bukan. Siapa? Atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Pemimpin agama, ya, ahli Taurat. Nah, Tuhan katakan orang banyak melakukan mujizat-mujizat, tapi Tuhan juga katakan, hai orang munafik, ya, kepada para nabi palsu yang sering melakukan mujizat, enyahlah daripadaku, pembuat kejahatan. Ya, orang mungkin menganggap luar biasa, dia hebat, dia suci, dia baik, tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Ya, saudara-saudara, hati-hatilah kita. Ketika kita menilai seseorang, ketika kita merasa diri lebih baik, lebih suci, apakah sungguh demikian kita di hadapan Tuhan? Ya. Nah, saudara-saudara, orang seringkali melakukan hal-hal yang demikian, ya. Menilai orang lain lebih mudah untuk menilai diri sendiri. Ya. Kadangkala orang punya kekurangan, lalu dia menjelek-jelekan orang, gitu ya, demi supaya dia terlihat baik, atau dia melakukan satu kebaikan, menyelesaikan masalah orang baik banget ya. Dan dalam istilah dikatakan dia sebagai savior syndrome. Artinya mau berperan sebagai juru selamat, sebagai pahlawan, hero gitu ya. Seorang yang suka mendamaikan orang, seorang yang suka menolong orang lain. Tapi ternyata di balik itu,
dia ternyata adalah orang yang pembuat masalah atau sebagai provokator. Ya, jadi saudara hati-hati. Ya, bukan berarti nggak boleh berbuat kebaikan, tapi lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, bukan dengan motivasi yang salah. Sekarang apa yang kita lihat? Apa yang dimaksud dengan introspeksi? Ya, di dalam definisi ini kata ini adalah bercermin. Ya, bercermin atau mawas diri, mengoreksi diri atau refleksi diri gitu ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melakukan bercermin. Ya, kita melakukan bercermin, kita bisa lihat bukan muka kita ya. Ada jerawat lagi tumbuh gitu ya. Anak-anak pemuda biasanya kalau jerawat satu tumbuh udah gelisah bukan? Kalau orang-orang seumur saya udah keriput pun ya udahlah biasa gitu ya, udah banyak. Jadi kalau demikian, bercermin melihat diri kita sendiri gitu ya. Saudara mungkin masih ingat, saya nggak tahu masih ingat atau tidak cerita tentang Snow White, Walt Disney, tahu? Tahu ya? Ya, cerita ini adalah seorang putri salju dengan seorang ibu tiri yang jahat, yang merasa diri selalu cantik dan dia punya satu cermin, ya. Dan setiap hari dia bertanya, mirror mirror on the wall, siapakah yang paling cantik di dunia? Selalu dikatakan dia gitu. Tapi satu saat ketika si putri salju ini sudah dewasa, sudah besar, lalu dikatakan si putri salju dan dia menjadi marah. Ketika si cermin ini mengatakan bahwa yang cantik bukan lagi si ratu yang jahat ini. Tetapi ternyata si putri salju, dia marah. Apa yang dia lakukan? Dia pecahin kacanya. Muka dia yang tidak baik, cermin yang dipecahkan ya. Ada juga pepatah yang mengatakan buruk rupa cermin dibelah gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu gambaran ketika kita bercermin dengan jujur, cermin menyatakan siapa kita gitu ya. Dia tidak berbohong, tetapi seringkali kita melawan. Kita tidak terima ketika cermin itu menyatakan keadaan diri kita gitu ya. Tapi sekarang cermin itu kita sering pakai buat apa? Selfie ya. Ada kaca, bentar-bentar ngaca kan? Ya, perempuan apalagi yang muda-muda sebentar-sebentar ngaca gitu ya. Ada kaca, ngaca nyisir gitu ya. Enggak salah sih. Tapi cermin itu cuma hanya bisa melihat bagian luar kita. Dia tidak bisa melihat hati kita ya, yang terdalam di dalam hati kita. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini ada beberapa kata. Selidikilah aku, kenali hatiku, kenali pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang benar ya. Kenalilah hatiku, kenalilah pikiranku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah suatu jeritan daripada Daud ketika dia meminta Tuhan untuk menyelidiki dosa-dosanya. Menyelidiki hati, pikiran, dan menunjukkan segala jalannya. Apakah selama ini dia melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar dalam tindakan-tindakannya. Ya. Kita perhatikan di sini ada 3 hal yang penting di dalam hidup manusia. Yang pertama tadi dikatakan hati. Ya, hati atau saya gambarkan di sini sebagai perasaan. Kemudian pikiran, ya. Lalu tindakan. Sekarang kita perhatikan satu persatu. Perasaan atau hati. Kenapa disebut hati? Karena hati adalah pusat daripada kehidupan. Ya, di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa dikatakan hati? Kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Ketika kita pikir dan menganalisa suatu pekerjaan, tentu mungkin sudah benar kita analisa satu pekerjaan atau kita pertimbangkan ketika kita mau mendapatkan satu pekerjaan, wah ini kayaknya benar, baik. Tetapi hati kita seringkali bergejolak gitu ya, bergumul. Lalu kita merasakan kegelisahan. Ya, hati kita bisa berbicara. Itu benar atau tidak gitu ya. Selama hati nurani kita tunduk kepada Tuhan.
Kemudian yang kedua adalah pikiran. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan bukan sekedar ilmu yang kita dapati di sekolahan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa pengetahuan itu bukan sekedar ilmu yang kita dapati di dalam sekolah atau pendidikan kita. Ya. Banyak orang pintar kita temukan hidupnya gak benar juga gitu ya. Bahkan ada orang yang tidak sekolah tinggi-tinggi, hidupnya malah lebih baik dan lebih bijaksana. Tapi bukan berarti kalau gitu kita gak usah sekolah ya. Gak usah sekolah pintar-pintar. Bukan demikian. Kita memerlukan ilmu ya. Kita harus mencapai ilmu yang setinggi-tingginya. Tapi bukan untuk berbuat sesuatu kejahatan. Banyak orang mempunyai kepandaian yang luar biasa. Tapi digunakan untuk kejahatan. Maka Tuhan katakan sia-sialah engkau. Ilmu pengetahuan yang kau miliki malahan menjerumuskan ke dalam satu kebodohan dikatakan ya. Nah saudara-saudara, kita perlu pengetahuan betul ya. Kita sekolah bukan? Supaya kita tidak dibodoh-bodohi ya. Supaya kita mendapatkan hikmat dan pengetahuan yang juga daripada Tuhan. Ketika kita mendapatkan satu pengajaran, entah itu dimanapun kita berada, kita tahu ini benar atau tidak. Dari mana? Dari pikiran kita dulu ya. Dari pikiran kita supaya kita mengetahui, maka kita harus belajar banyak. Tetapi jangan lupa kita juga minta hikmat daripada Tuhan. Supaya jalan kita ada di jalan yang benar. Kemudian ketiga adalah tindakan kita. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus berbicara kepada Timotius yang masih muda pada saat itu sebagai anak rohaninya. Untuk menjaga kehidupannya bukan cuma pikirannya. Tapi juga secara keseluruhan dikatakan ya. Kehidupanmu secara keseluruhan. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi ada satu kehidupan yang menyeluruh. Bukan hanya dalam perkataan atau tindakan, tapi juga di dalam kasih dan kekudusan hidupnya. Nah, saudara-saudara, ketika kita mempunyai pikiran yang lebih kuat daripada perasaan, maka seringkali kita tidak mempunyai rasa empati kepada orang lain, tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain, gitu ya. Jadi seringkali mengakibatkan menjadi egosentris. Tetapi ketika perasaan lebih tinggi, perasaannya selalu menguasai kehidupannya lebih daripada pikirannya, maka orang ini seringkali sangat emosional gitu ya. Sedikit-sedikit cepat tersinggung ya, sedikit-sedikit cepat sedih, sedikit-sedikit cepat curiga atau marah ya. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan keseimbangan antara pikiran dan perasaan kita untuk bisa mengendalikan pikiran dan perasaan itu yang saling mempengaruhi sehingga kita baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir gitu ya. Tetapi pikirkan dulu, lalu kita juga gali perasaan kita dan mengendalikan perasaan kita, lalu baru kita bertindak. Sehingga kita melakukan satu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya saudara-saudara, ketika kita melakukan hal yang baik, kita merasa senang bukan? Dengan hasil yang bisa kita capai. Ketika kita bisa menghasilkan pencapaian yang baik, seringkali iri itu tidak menguasai hati kita, bukan? Tetapi ketika kita tidak mencapai yang baik, iri hati mungkin timbul. Nah, orang-orang yang melakukan perbandingan dikatakan ada berbagai alasan. Yang pertama adalah karena iri hati. Ya. Iri hati, kenapa? Karena orang lain lebih berhasil dari saya. Saya tidak suka. Muncullah iri hati. Lalu mulai menjelek-jelekan orang, gitu ya. Mengkritik orang untuk menjatuhkan. Karena dia merasa bahwa orang itu lebih tinggi atau lebih pandai
Atau lebih segala-galanya dari apa yang dimilikinya. Atau kemungkinan kedua adalah orang ini menjadi sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa hebat. Ada orang yang bisa direndahkan gitu ya. Dia merasa lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Ada juga orang yang menyatakan bahwa pekerjaan saya lebih baik dari yang lain. Menimbulkan perasaan sombong ya. Ketika kita tergoda untuk membanding-bandingkan diri kita ya, untuk mencari kesalahan orang lain, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan tiap orang menguji pekerjaannya sendiri ya. Jangan bermegah melihat keadaan. Ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi lihat dulu pekerjaannya, uji dulu pekerjaannya. Sudah betul atau tidak ya. Ketika kita melihat firman Tuhan, ketika kita melihat kepada Kristus sebagai teladan kita, maka kita akan bisa merem diri kita untuk kita tidak membanding-bandingkan kita dengan orang lain ya. Kenapa? Karena Kristus sebagai teladan kita. Dia difitnah, dia diejek-ejek, dia disakiti, dia mengalami penderitaan tapi dia tetap taat sampai dia mati. Bukan karena kesalahannya ya, tapi karena menanggung kesalahan kita semua. Nah, jadi saudara-saudara, apakah tujuan daripada introspeksi diri? Seringkali orang melakukan introspeksi diri untuk mengatasi kejenuhan ya. Bosan, udah bosan banget. Di pelayanan bosan, di pekerjaan bosan, di kuliah bosan, nggak tahu mau ngapain. Ambillah waktu untuk berdiam diri, merenungkan diri, ya. Sudah benarkah jalan yang saya lakukan saat ini, ya? Tetapi seringkali orang dunia melakukan hal-hal ketika dia mengalami kejenuhan, kebosanan, yang dilakukan apa? Cari hiburan, bukan? Cari refreshing. Nggak salah hiburan sekali-kali, tapi jangan itu yang kau andalkan gitu ya. Orang sekarang di rumah ya, banyak di rumah, work from home, kemudian juga melakukan kegiatan banyak di rumah. Lalu apa yang dilakukan? Udah mulai jenuh gitu ya. Tiap hari bolak-balik di rumah terus, ketemu dia lagi gitu ya. Dan seringkali orang lari kepada mencari-cari hiburan. Yang paling gampang apa? Hiburan nonton, ya kan? Nonton di rumah. Sekarang ada Netflix dan orang ibu-ibu biasanya yang perempuan-perempuan lebih suka kepada drakor gitu ya. Betul nggak? Nggak tahu yang di sini. Saya kalau ketemu ibu-ibu ceritain tentang drakor. Aduh apa ya drakor, saya nggak pernah nonton, saya bilang ya. Saya nggak pernah nonton drama-drama Korea karena saya memang kurang suka gitu ya. Lalu ada juga yang lari kepada games ya. Atau hiburan-hiburan lain untuk mencari kesenangan sementara. Semua sementara. Kenapa? Karena begitu film itu selesai ya udah gitu ya. Balik lagi ke kegiatan semula. Nah saudara-saudara, ketika kita melakukan introspeksi diri. Ketika kita mengalami kejenuhan. Lakukan introspeksi dirimu melalui firman Tuhan. Karena apa? Karena melalui firman Tuhan, Kristus akan berbicara kepada kita. Memberi inspirasi ayat-ayat firman Tuhan. Untuk kita melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan tentunya melalui firman Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengalami satu kegagalan, ketika kita mengalami satu masalah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi saudara-saudara nonton boleh? Boleh aja, tapi jangan sampai itu yang kau andalkan, gitu ya. Yang kita harus andalkan adalah firman Tuhan. Kemudian tujuan daripada introspeksi diri adalah memiliki keseimbangan. Maksudnya apa? Tidak melihat dari satu sudut pandang. Kenapa? Karena seringkali kalau kita hanya melihat kepada satu sudut pandang, kita cenderung menganggap diri kita yang selalu paling benar, ya. Yang lain salah. Ketika ada satu permasalahan, saya yang paling benar, kamu yang salah, gitu ya. Oleh sebab itu kita harus benar gak nih? Saya yang benar atau dia yang benar? Kemudian yang berikut untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri. Ya saudara-saudara, kita perlu mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang memberikan kita pelayanan. Tuhan memberikan kita pengetahuan. Jadi oleh sebab itu kita harus perlu mengenal Tuhan dulu. Dengan mengenal Tuhan maka kita akan mengenal diri kita sendiri. Ya. Nah seringkali orang menilai diri saat ini yang menjadi ukuran adalah apa?
Di dalam mengukur orang ini sudah berhasil atau tidak, ukurannya biasanya lewat apa? Materi, ya. Materi, berapa gajimu? Berapa yang kau dapat, gitu ya. Atau juga berapa yang sudah kau miliki saat ini, ya, barang-barang yang kau sudah miliki. Jadi itu sekarang menjadi ukuran di dalam hal duniawi ini. Lalu seseorang diukur dari berapa nilai yang nempel di badannya, ya, pakaian yang dipakainya, tas-tas yang dipakai, sepatu, semua itu menjadi ukuran. Ketika kita tidak mencapai apa yang diukur atau apa yang diharapkan oleh dunia ini, seringkali kita lari juga tadi kepada hal-hal yang tidak berguna, ya. Misalnya ada orang yang mabuk-mabukan, dia tidak bisa mencapai hasil yang diinginkan, dia lari kepada obat-obatan, gitu ya. Dengan minum obat-obatan lalu dia fly, lalu merasa dia sebagai jagoan, tapi hanya di dalam mimpi, ya, hayalan dia saja. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasa puas. Ya, kenapa? Ketika kita memiliki satu materi yang baru, gitu ya. Wah, yang saya harapkan akhirnya saya dapat. Senang bukan? Tapi ketika itu sudah lewat, barang itu sudah usang, apakah kita memiliki kebahagiaan yang sama ketika kita membeli barang itu? Tentu berbeda, ya. Ketika kita mendapatkan barang yang kita inginkan, senang. Tapi setelah itu lewat. Dan kemudian ada barang baru lagi. Kita akan mencari lagi barang baru. Tidak pernah puas. Ketika materi menjadi ukuran kita, ya. Tidak salah kita punya barang selama kita punya uang sendiri dan tidak menghambur-hamburkan uang tentunya. Tetapi lihat apakah berguna barang-barang seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, sadarilah saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita, mengenal diri kita. Supaya kita mengetahui kelemahan dan kelebihan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap orang diciptakan Tuhan unik pada dirinya. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi jangan bandingkan dengan teman saya. Wah, dia punya lebih kelebihan, kemudian punya talenta yang lebih banyak. Lihat dirimu, Tuhan berikan apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua berharga di mata Tuhan, ya. Tuhan tidak menilai seseorang seperti dunia menilai. Berapa gajimu sudah besar, atau punya materi, punya barang-barang berharga. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan buat Dia. Apakah hidup kita berkenan kepada Dia dan memuliakan Dia. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita mengintrospeksi diri, kita juga berguna untuk memperbaiki tindakan kita. Apakah sudah sesuai dengan tujuan hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan dan kita mengenal diri kita, maka kita pasti melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Bukan apa yang kita ingin lakukan. Ya, karena Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu tentang diri kita. Oleh sebab itu, temukanlah tujuan hidupmu dan hidup bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita, maka kita akan pasti melakukan yang terbaik di dalam menjalani tugas dan pekerjaan kita dan pelayanan kita masing-masing. Saudara-saudara, tidak mudah kita melakukan introspeksi diri, betul ya. Dan seringkali kita mengalami hambatan. Yang pertama adalah sikap defensif dari diri kita. Selalu untuk ketika ada masukan, kita bentengi diri kita. Kita menolak, kita tidak mau terima. Ya, seolah-olah kitalah yang paling benar. Ya, ketika orang mengkritik kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita sudah bikin benteng. Ya, jadi semua mental, nggak ada yang kita terima, semua lewat, gitu ya. Dan seringkali defensif ini kita lakukan untuk pembenaran diri kita. Ya, ketika kita diberi masukan untuk lebih baik, banyak alasan. Saya sudah melakukan yang paling baik. Saya sudah melakukan yang paling maksimal. Ya, jadi saudara-saudara, ketika orang menegur kita, coba perhatikan. Betulkah apa yang disampaikan kepada kita? Kalau itu betul, pasti akan menyadarkan kita untuk kita membangun diri kita lebih lagi. Lebih baik lagi di dalam melakukan sesuatu. Tetapi kalau apa yang disampaikan itu tidak benar, ya, maka abaikan,
Ya, jadi jangan terus dipikirin, aduh saya begini ya kata orang, saya ini suka sekali iri hati ya, padahal saya enggak loh, maksudnya enggak gitu. Nah, itu ya. Jadi coba perhatikan, betul enggak apa yang dikatakan, kritikan itu. Ketika itu benar, koreksi diri, perbaiki lagi. Ketika itu tidak benar, abaikan. Karena tidak semua kritikan itu membangun, ya. Nah, saudara-saudara, contoh mungkin yang sering kita lihat saat ini di mana banyak sekali orang bersikap tidak menerima keberadaan dirinya, ya. Seperti yang seorang perempuan gitu, seringkali mau menjadi seperti laki-laki gagah gitu ya, atau seorang laki-laki mau seperti seorang perempuan kemayu, kelemar-kelemar gitu ya. Lalu kalau dikatakan cobalah kamu, terima diri kamu, perempuan jadi perempuan, laki jadi laki gitu ya. Tetapi katakan, saya kan ini sudah bawaan gitu ya. Saya sudah bawaan dari lahir seperti ini. Nah, itu adalah contoh seorang yang melakukan defensif ya, untuk pembenaran tingkah lakunya, perilakunya yang sebenarnya tidak benar, tapi dia melakukan defensif untuk pembenaran dirinya. Tidak mau membuka diri, ya. Jadi saudara, bukalah dirimu, ya. Introspeksi diri, betulkah saya seperti itu? Kalau tidak, ya abaikan. Tapi kalau benar, perbaiki dirimu. Kemudian, hambatan yang sering adalah lebih menyenangi tawaran dunia daripada melakukan kebenaran. Ya, kita lebih sering tergiur atau tertarik kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, karena itu lebih menarik daripada ketika kita harus melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, mungkin kita tidak disukai, mungkin kita diejek sok suci. Lebih baik kita ikut-ikutan dengan teman gitu ya, sama-sama sejenis melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Tindakan yang harus dilakukan adalah menerima keberadaan diri. Ya. Dengan menerima keberadaan diri kita, maka kita akan mengenali kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Ya. Kita mengenali apa yang ada di dalam hidup kita, emosi diri kita, dan juga mengetahui talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Menerima keberadaan diri kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, lakukanlah semaksimal mungkin. Ya. Karena Tuhan tidak pernah salah mencipta kita. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya. Yang salah adalah kita tidak mengerti rencana Tuhan. Bahkan mau menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara, mungkin ada contoh yang paling gampang. Ketika kita menginginkan gigi kita putih, ya. Lalu kita semir dengan semir sepatu putih. Betul nggak? Betul nggak? Betul sih putih gitu ya. Mungkin putih. Tapi apa yang terjadi? Akan merusak hidup kita, bukan? Ya. Oleh sebab itu, segala sesuatu akan memberikan hasil yang terbaik apabila kita menggunakannya sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sebenarnya. Mengenali diri dengan menyadari apa yang terjadi di dalam pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Ya, oleh sebab itu segala sesuatu tindakan kita harus kita bisa kendalikan dan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, tindakan yang dilakukan adalah memiliki sikap rendah hati. Ya, kita tidak menjadi sombong ketika kita berhasil. Ingat. Bukan untuk merendahkan diri atau merendahkan orang lain atau memuji diri sendiri ketika kita mencapai suatu keberhasilan. Karena kemampuan yang kita miliki diberikan oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang berikut adalah menguji diri dengan firman Tuhan, berdoa dan ucapan syukur. Bagaimana seorang muda mempertahankan hidup suci? Di Mazmur 119 ayat dikatakan, seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara-saudara, yang menjadi dasar kita bisa menguji diri kita bukan dari mana-mana, tapi dari firman Tuhan. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan? Saudara-saudara, ketika Tuhan sudah menyatakan kita, ketika kita berjalan serong dan Tuhan menegur kita, kembalilah kepada Dia.
Datanglah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Dia untuk tidak mengulanginya. Kemudian ketika kita memperoleh sesuatu yang kita harapkan, mengucap syukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Maka berbahagialah hidup kita, menerima hidup bersama dengan Dia selamanya. Karena kita akan mencapai hasil yang dicapai, yaitu memiliki kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala persoalan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu merefleksikan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita harus memiliki tujuan hidup bersama dengan Tuhan. Ya, tujuan hidup bukan untuk memuliakan diri kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita memiliki tujuan hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan hidup tidak lagi bersungut-sungut ketika ada kesulitan. Kita tidak akan lagi menjadi sombong ketika berhasil. Temukanlah tujuan hidupmu bersama Tuhan. Pasti kamu akan melakukan pekerjaan atau pelayanan yang terbaik dalam hidupmu. Dan kamu akan merasakan hidup penuh dengan sukacita berjalan bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, saya kutip satu kalimat dari Sokrates mengatakan, kehidupan yang tidak diuji tidak patut untuk dijalani. Ya. Oleh sebab itu, kita harus menguji hidup kita terus menerus. Kapan? Setiap saat. Kalau gitu, apakah saya juga melakukan refleksi setiap saat? Seharusnya demikian. Ya, tetapi seringkali kita lalai, seringkali kita lupa ketika semua hidup mulus-mulus. Begitu ada hantaman, begitu ada persoalan baru kita Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup ini? Seringkali kita kembali ketika mau merefleksikan diri ketika ada kesulitan dan persoalan. Ya, saudara-saudara. Waktu saya mempersiapkan ini pun demikian. Saya kembali merefleksikan hidup saya tentunya. Apakah saya merefleksikan hidup saya setiap hari? Seringkali tidak juga, ya. Tadi saya katakan, seringkali begitu persoalan datang, baru kembali sadar. Oh Tuhan, hidup saya benar apa tidak ya? Jalan saya sudah benar atau tidak ya? Tapi saudara-saudara, alangkah indahnya kalau setiap saat kita bisa melakukan, merefleksikan diri kita, introspeksi diri kita. Apakah hidup kita sudah benar? Apakah jalan-jalan saya sudah benar selama ini? Nah, saudara-saudara, saat ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk melakukan salah satu cara ya. Salah satu cara untuk merefleksikan diri. Pernah dengar tentang kontemplasi? Sudah pernah? Sudah ya? Sudah pernah. Jadi kontemplasi ini adalah satu perenungan diri kita. Ya, merenungkan dengan pikiran yang penuh tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil contoh dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang tadi kita sudah bacakan, ya. Pertama-tama tindakan yang kita lakukan ini adalah salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara ketika kita mau merefleksikan, merenungkan tentang kebenaran firman terhadap hidup kita. Saya ambil dari Mazmur 139 23 24 yang tadi, selidikilah hatiku gitu ya. Nanti kita baca sama-sama. Caranya yang pertama adalah saudara-saudara berdiam diri. Dan saya ingatkan kembali, ini kita berbeda dengan meditasi dari agama lain ya. Jadi berbeda. Kalau kita kontemplasi dari perenungan firman Tuhan adalah sesuatu pikiran kita dari luar, yaitu dari firman Tuhan masuk ke dalam hati kita yang menegur hidup kita. Kalau meditasi yaitu pemusatan pikiran kita kepada sesuatu tujuan kita untuk pencapaian sesuatu. Jadi dari dalam keluar. Jadi berbeda ya. Sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan yang ada, nanti kita baca sama-sama. Lalu apa yang firman Tuhan itu berbicara kepada saya seperti apa. Ya. Tahap yang pertama adalah dilakukan kita semua berdiam diri, hening. Anda boleh tutup mata, boleh melek mata, silakan. Tetapi mungkin kalau lagi rame-rame lebih enak tutup mata ya, tidak terganggu. Jadi Anda boleh merenungkan diri berapa lama sekuat saudara-saudara. Berdiam diri lalu mendengarkan, bukan mengosongkan diri ya. Mendengarkan apa yang saudara dengar pada saat ini. Entah apa, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Lalu kemudian setelah itu
kita mengatakan selidikilah aku ya Tuhan, hatiku, pikiranku dan setiap jalanku. Lalu dengan firman Tuhan ini, saudara boleh mengingat kembali apa dosa-dosa yang sudah dilakukan selama ini. Kelemahan apa yang saudara miliki, ya. Kemudian yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu, ya. Kalau Tuhan menegur apa yang sudah salah pada kita, datanglah dan mohon pengampunannya dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Nah, saudara-saudara, kemudian juga kita merenungkan apa kelebihan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Renungkan dan bersyukurlah untuk hal itu. Kemudian yang terakhir, doakan tindakan apa yang mau dikerjakan berikutnya. Sampai sini jelas saudara-saudara? Jelas? Anda pertama-tama nanti kita sama-sama membaca Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Lalu Anda mengambil sikap hening, berdiam diri entah berapa menit sekuat kamu gitu ya. Tidak dibatasi. Berdiam diri lalu dengar apa yang kamu dengar. Tutup mata boleh ya. Lebih baik tutup mata. Tapi jangan tidur ya. Untuk merenung. Setelah itu baru kita mengingat kembali dosa-dosa apa yang setelah saya lakukan selama ini. Lalu apa kelemahan-kelemahan saya. Kemudian mohon ampun kepada Tuhan gitu ya. Lalu kelebihan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, bersyukurlah. Dan kemudian yang terakhir, doakan apa yang mau kamu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya buka di sini Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, sekarang diberi waktu. Mungkin 5 menit. Ya, boleh berdiam diri masing-masing. Tutup mata, berdiam diri. Pertama-tama, apa yang saudara dengar? Jadi itu dulu ya. Setelah Anda mendengar sesuatu, lalu mulai merefleksikan kepada diri. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Dosa-dosa apa yang telah saya lakukan selama ini. Apa yang Tuhan mau tegur, mohon ampun. Kemudian apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya saat ini. Bersyukurlah. Dan apa yang mau saya lakukan?